Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, menentukan nilai variabel atau berubah pada persamaan dan fungsi kuadrat. Di nilai variabel itu, jika kita berbicara tentang variabel, maka itu atau kata lainnya dari berubah. Ini berupa huruf ya, berupa biasa disimbolkan dengan X atau Y. Nah, misalkan pada sebuah pertandingan sepak bola, salah seorang pemain menyundul bola sehingga bola melambung ke atas dan membentuk lintasan parabola dengan persamaan ST sama dengan 4T kurang T pangkat 2. Ini contoh konkretnya, contoh kontekstualnya yang ada di sekitar kita. Nah, gambarnya seperti ini. Ini gambar 3 orang anak yang menyundul bola, lintasannya pasti berbentuk parabola. Nah, dapatkah Anda menentukan tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut? Tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, menjawab permasalahan ini, maka yang harus dikuasai adalah bagaimana menentukan nilai variabel berubah pada persamaan dan fungsi kuadrat, atau bagaimana menguasai materi persamaan dan fungsi kuadrat ini. Oke, kita mulai satu persatu. Yang pertama tentang persamaan kuadrat dulu, karena nanti beda persamaan kuadrat dan beda juga fungsi kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat satu berubah. Satu persamaan kuadrat satu berubah. Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya atau berubah adalah 2 ya. Ini kuadrat ya, jadi pangkatnya itu harus 2 ya. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat sebagai berikut. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 ya. Di sini tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau di sini 0 ya, maka 0 kali X pangkat 2 hasilnya 0. Jadi bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Kemudian nilai A, B, C itu adalah elemen bilangan real. Jadi syaratnya tadi A tidak boleh sama dengan 0, A, B, C elemen bilangan real. Nah, keterangannya A disebut dengan koefisien X pangkat 2, B disebut dengan koefisien X, C itu adalah konstanta. Contoh ya. 2x kuadrat tambah 5x kurang 5 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat karena memenuhi unsur-unsur ini. Tadi ya, A-nya tidak sama dengan 0 yang nilainya 2 ya. B-nya ada, nilainya 1 di sini. 1 tidak perlu dituliskan di depan sini ya. C-nya min 5 ya, diikutkan dengan tanda ini. Jadi kalau positif di sini cukup disebut 5 saja. Kalau negatif kurang 5 berarti min 5 atau negatif 5. Sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. B, 3x kurang 12 sama dengan 0 adalah bukan persamaan kuadrat. Ini persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena tidak ada X pangkat 2-nya. Kenapa tidak ada? Ya karena A-nya tadi 0. Ya, A-nya 0. Sehingga 0 dikali dengan X pangkat 2 ya 0. Sehingga yang tersisa adalah 3X kurang 12. Jadi ini bukan persamaan kuadrat walaupun nilai B dan C-nya ada. C 9X pangkat 2 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. Kok bisa? Iya, karena pangkat tertinggi dari variabelnya X pangkat 2. Dan A-nya juga ada, bukan 0, hanya 9. Walaupun B dan C-nya itu sama dengan 0, tidak dituliskan. Jadi syarat yang wajib tadi adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, paham ya untuk persamaan kuadrat?
Sekarang kita ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat itu berarti nilai variabel atau nilai peubahnya. Nah, karena persamaan kuadrat, maka nanti nilai peubah atau nilai variabelnya nanti ada dua, yaitu X1 dan X2. Oke, kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Simak langkah-langkahnya supaya tidak bingung ini untuk pemfaktoran. Karena untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini nanti dipakai juga di pokok-pokok bahasan atau materi selanjutnya yang berkaitan dengan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, kita jawab. 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Yang mana kita faktorkan pertama? Faktor dari 2, ini 2 yang ini ya. Ya, 2 yang ini yaitu 2 sama dengan 2 kali 1 atau juga bisa 1 kali 2, tapi sama aja ya. Yang kedua, faktor dari C-nya. Ini C. C itu min 3 ya. Min 3. Sama dengan 1 kali min 3 atau min 1 kali 3. Nah, setelah A dan C difaktorkan, maka kita ke sini, ke B-nya ini, ke 5 ini. Ini harus diperoleh dari hasil ya, perkalian dan penjumlahan dari A dan C tadi, faktor-faktor dari A dan C tadi. Nah, sehingga di sini positif 5 itu diperoleh dari, atau positif 5 sama dengan 2 kali 3 ya, tambah 1 kali min 1. 2 kali 3 itu sama dengan 6 tambah ini min 1. Jadi 6 kurang 1 sama dengan 5. Ya, sama dengan 5. Kita tidak bisa mengambil yang ini tadi, yang antara ini 2 kali 1 dan min 3 dan faktor yang ini tadi. Kenapa? Coba kita buat. 2 kali min 3 berapa? Min 6. Min 6 tambah 1 kali 1 berapa? Ya, min 5. Sementara di sini adalah positif 5. Jadi yang bisa diambil adalah 2 kali 1 dan min 1 kali 3. Nah, sehingga faktor dari 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0 ini adalah 2x dan x ini adalah ini ya, faktor dari ini. 2x ya, dan 1x. Faktor dari ini tadi. Nah, kemudian ya, min 1 dan positif 3 sama dengan 0. Nah, atau saya uraikan seperti ini ya. 2x kali x, 2x pangkat 2. Manu ini ya. 2x kali 3, 6x. Min 1 kali x, ya min x. Berarti 6x kurang x. Hasilnya 5x. Ini yang ini diperoleh dari min 1, selanjutnya min 1 kali 3. Ya, min 1 kali 3 hasilnya min 3 sama dengan 0. Nah, jadi karena ini perkalian 0, hasilnya 0, berarti salah satu dari faktor ini harus bernilai 0. Ya. Salah satu dari yang ini dan ini itu harus bernilai 0 supaya menghasilkan 0. Kita ambil kemungkinan yang pertama, 2x kurang 1 yang sama dengan 0. Ya, 2x kurang 1 sama dengan 0. Nah, sehingga untuk nilai x-nya, ya, x-nya ini sama dengan 1 per 2. Diperoleh dari mana? Min 1 pindah terus jadi 1. Tersisa 2x sama dengan 1. Ya, jadi x-nya sama dengan 1, karena ini perkalian pindah terus menjadi pembagian. X sama dengan 1 per 2. Atau yang ini lagi yang 0 ya. Jadi atau itu pilihan ya. Bukan, kalau bukan ini yang 0 berarti ini ya.
Atau X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 3. Dari mana min 3? Ini pindah ruas. Ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0 adalah x sama dengan 1/2 atau x sama dengan min 3. Ya. Nah, jika sudah mahir ini ya, tidak butuh lagi langkah-langkah ini. Nanti ini jika sudah mahir, maka 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Nah, langsung saja ke sini. Langsung difaktorkan. Ya. Tidak lagi melewati tahap ini. Ya, tapi bagi yang pemula ya harus tahu tahapan seperti ini. Ya. Nah, sehingga seperti ini. Tersisa ini 2x kurang 1 kali x tambah 3 sama dengan 0. 2x kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1/2. Atau x tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Itu salah contoh dari pemfaktoran. Sekarang kita ke cara yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita jawab, x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Nah, yang pertama di langkah-langkahnya ya. X kuadrat kurang 2x, jadi yang mengandung x dipisahkan tersendiri di sebelah kiri, min 8-nya yang tidak mengandung x pindahkan ke kanan. Jadi x kuadrat kurang 2x sama dengan 8, pindah ruas jadi positif. Nah, kemudian kedua ruas ditambahkan dengan setengahnya dari ini, dari 2 nilai B-nya, tambah setengah dari B. Yang positifnya diambil ya, bukan minnya. Kalau min setengah dari min 2 kan min 1. Yang kita ambil itu adalah positifnya ya, tambah 1. Nah, kedua ruas harus adil ya. Ini di sini tambah 1, di sini juga berarti harus tambah 1. Sehingga apa? Ini membentuk kuadrat sempurna. Ini membentuk kuadrat sempurna. Jadi ini dibuat seperti ini sederhananya. Kuadrat sempurnanya adalah x kurang 1 pangkat 2. X kurang 1 pangkat 2. Jika diuraikan ini, maka hasilnya ini. Dan jika x kurang 1 pangkat 2 diuraikan, hasilnya x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 9 dari 8 tambah 1. Nah, sekarang kita hilangkan pangkat 2-nya dengan cara ini diakarkan. Jadi kedua ruas itu diakarkan sebenarnya, jadi pangkat 2 hilang. X kurang 1 sama dengan akar 9. X kurang 1 sama dengan akar 9 itu ada 2 ya. Jika bukan positif 3 ya maka min 3. Sehingga X1-nya kurang 1 sama dengan 3. Kita ambil yang positif dulu. Untuk X1 kurang 1 sama dengan 3. X1-nya berarti sama dengan 4. Ini pindah ruas jadi positif 3 tambah 1 hasilnya 4. Atau kita ambil yang kedua, X2-nya kurang 1, kita ambil yang minnya, yang negatifnya. Sama dengan min 3. X2 sama dengan min 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan min 2,4 atau 4, min 2. Oke, contoh berikutnya, satu contoh lagi saya berikan untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x kurang 4 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jawabnya seperti ini. Kita lakukan seperti tadi ya. Nah, bagaimana dengan yang nilai A-nya itu bukan 1? Kalau contoh tadi kan sudah 1 ya. X kuadrat kurang 2x tambah kurang 8 tadi. Nah, sekarang di sini bukan 1, nilainya lebih dari 1 ya. Maka kita harus buat ini jadi 1 ya. Ini 1 dengan cara apa? Dibagi 2.
dibagi dengan bilangan itu sendiri. Sehingga 2x kuadrat tambah 7x kurang 4 sama dengan 0 dibagi 2 hasilnya adalah x kuadrat tambah 7 per 2x kurang 2 sama dengan 0. Nah, baru kita lakukan proses pemindahan. X kuadrat tambah 7 per 2x sama dengan 2, kedua harus ditambahkan setengah dari 2. Setelah dipindahkan, kedua harus ditambahkan setengah dari ini 7 per 2x. Ya, setengah dari 7 per 2 berapa? 7 per 2 dibagi 2 lagi, atau 7 per 2 kali 1 per 2. Hasilnya itu adalah nih 7 per 4. X kuadrat tambah 7 per 2x tambah 7 per 4 sama dengan 2 tambah 7 per 4. Nah, sehingga ini akan membentuk kuadrat sempurna. Jadi X tambah 7 per 4 angka 2 sama dengan 15 per 4. Jadi ini tanda yang di sini positif negatif ini tergantung dari tanda yang di sini. Nah, sebelumnya tadi kan di sini min 2. Ya, min 2 ya. Maka di sini juga min di sini. Ini kan positif ya, berarti di sini juga positif. Sama dengan 15 per 4 dari ini. Ya. Samakan penyebutnya. 2 itu diperoleh dari 8 bagi 4. 8 per 4 itu 8 tambah 7 itu 15 per 4. Nah, hasilnya sekarang kita mulai penghilangan ini. Pangkat 2-nya X tambah 7 per 4 sama dengan akar dari 15 per 4. Nah, kita lanjut di sini. X tambah 7 per 4 sama dengan positif negatif akar 15 per 2. Dari mana 2? Ya akar 4 ini. Akar 4 di bawahnya 2. Jadi yang di bawah sudah tidak diakarkan, ya, tinggal yang di atas. Jadi X1 tambah 7 per 4 sama dengan akar 15 per 2. X1 sama dengan akar 15 per 2 kurang 7 per 4. Pindah ruas. Hasilnya adalah kedua ruas disamakan penyebutnya. Ini keduanya ini disamakan penyebutnya. 2 akar 15 kurang 7 per 4. 2 kali akar 15 kurang 7. Dari mana 2? Ini 2 yang ini dari mana? Nah, ini dikali 2 ya, kali 2. Atas bawah kali 2 supaya sama dengan 4. 2 akar 15 ya per 4 hasilnya. 2 per 4 kan seper 2. Oke. Atau yang X2-nya sama dengan 7 per X2 tambah 7 per 4 sama dengan min. Kita ambil yang minnya, negatifnya akar 15 per 2. X2 sama dengan min akar 15 per 2 kurang 7 per 4. Nah, ini keduanya mengandung tanda negatif, maka di sini saya keluarkan negatifnya. Saya buat dalam kurung ya. X2 sama dengan min kali 2 akar 15 tambah 7 per 4 per 4. Nah, itulah hasil X1 dan X2. Jadi himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x kurang 4 sama dengan 0 adalah 2 akar 15 kurang 7 per 4, min 2 akar 15 tambah 7 per 4. Itu sudah dua cara yang saya jelaskan. Sekarang cara yang ketiga dengan rumus ABC, mungkin sudah familiar, sering digunakan di bangku SMP. Nah, akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan rumus. Ya, X1, 2 sama dengan min B plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A. Min B ini ya dari sini. Ya, dari unsur-unsur ininya tadi. Plus minus B kuadrat kurang 4AC. A-nya ini, C-nya ini, A per 2A. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat 4x kuadrat tambah 11x tambah 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Nah, kita jawab 4x kuadrat tambah 11x tambah 6 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 11, dan C-nya sama dengan 6. Sehingga X1,2 sama dengan min 11 plus minus
akar dari 11 pangkat 2 kurang 4 kali 4 kali 6 per 2 kali 4. Nah, diambil dari ini tadi ya. Min 11 plus minus akar dari 121, yang 11 pangkat 2, 121 kurang 96, 4 kali 4, 16, 16 kali 6, ini 96 per 8. Min 11 plus minus akar dari 25 per 8. Min 11 plus minus 5 per 8. Akar 25 itu adalah 5. Nah, maka di sini X1-nya sama dengan min 11 tambah 5 per 8. X1-nya sama dengan min 6 per 8 atau min 3 per 4. Nah, yang kedua X2-nya kita ambil yang negatifnya, min 11 kurang 5 per 8. Jadi X2-nya sama dengan min 16 per 8 sama dengan min 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat tambah 11x tambah 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 3 per 4 atau x sama dengan min 2. Dimana yang akan kita bahas di sini adalah menyusun persamaan kuadrat. Ada dua kegiatan yang akan kita lakukan dalam menyusun persamaan kuadrat kali ini, yaitu yang pertama adalah menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Yang pertama. Yang kedua adalah menyusun persamaan kuadrat baru yang ada hubungannya dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Ini dua kegiatan yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini. Adapun materi prasyarat yang perlu dikuasai sebelumnya untuk menunjang lebih cepatnya pemahaman tentang menyusun persamaan kuadrat ini adalah hasil operasi dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Jadi misalkan ini bentuk umum dari persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka hasil operasi penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadratnya x1 dan x2 yaitu x1 tambah x2 sama dengan min b per a dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Oke, langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu cara menyusun persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat baru. Cara menyusun persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat baru. Ada dua rumus di sini yang saya berikan. Yang pertama itu adalah rumus khususnya. Ya, jika diketahui akar-akar x1 dan x2, maka persamaan kuadratnya x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0. Dan rumus umumnya, ini rumus secara umumnya persamaan kuadratnya adalah x kuadrat kurang hjx tambah hk sama dengan 0. Di mana hj ini adalah hasil jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui, kemudian hk ini adalah hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Untuk memahami kedua rumus ini bagaimana pengaplikasiannya dalam menyusun persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat baru, langsung saja kita kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 5. Kita jawab. Nah, kita gunakan dua cara, langsung saja kita mengaplikasikan untuk kedua rumus tadi. Ya, cara satu ini merupakan rumus khusus, ya, membahas tentang rumus khusus tadi, pengaplikasian dari rumus khusus tadi. Diketahui akar-akarnya adalah x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan min 5. Nah, menyusun persamaan kuadratnya seperti ini. Kita lihat rumus yang pertama tadi adalah x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0. Langsung saja kita substitusikan ini x1-nya 2 ke sini ya, ke rumus ini. Dan x2-nya 5 ke rumus ini. Nah, x kurang 2 kali x kurang min 5 sama dengan 0. Sederhanakan dulu ini.
supaya tidak bingung. Jadi X kurang 2 dikali dengan X tambah 5 ya. Min ketemu min jadi positif sama dengan 0. X kali X ya. Ini prosesnya lihat seperti ini. Ini saya tidak akan ulangi lagi, ini sudah untuk yang kedua kalinya. Di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan cara mengalihkan dua suku yang seperti ini. Nah, X kali X sama dengan X kuadrat, kemudian X kali positif 5 sama dengan 5X, ya positif 5X. Nah, sudah, sekarang kita pindah lagi ke sini, min 2 kali X, hasilnya adalah min 2X, dan min 2 kali positif 5, hasilnya min 10 sama dengan 0. Nah, yang bisa disederhanakan, ini masih bisa disederhanakan lagi. Lihat kita kumpulkan yang variabel dan pangkatnya sama. Kalau X kuadrat variabelnya kan X, tapi pangkatnya 2 tidak bisa dioperasikan dengan ini. Yang bisa dioperasikan adalah ini, variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Berarti X kuadrat tambah, ini 5X kurang 2X, jadi 3X kurang 10. Ini jawaban untuk cara pertama. Sekarang kita lihat cara kedua, bagaimana mengaplikasikan rumus umum dari persamaan kuadrat yang akan kita susun. Cara 2, diketahui akar-akarnya X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 5. Nah, hasil jumlah dari akar-akarnya, ini sudah dirumuskan tadi, adalah X1 tambah X2 atau 2 tambah min 5 sama dengan min 3. Sedangkan hasil kalinya sama dengan 2 kali min 5 sama dengan min 10. Nah, kita masukkan ke rumus, ya, menyusun persamaan kuadratnya. Ya. X kuadrat kurang HJX tambah HK sama dengan 0. HJ-nya ini HK-nya. X kuadrat kurang 3X tambah min 10 sama dengan 0. Di X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Nah, ternyata di sini hasilnya sama antara cara 1 dan cara 2, yaitu X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Sekarang saya kembalikan kepada kalian semua, penyimak, mana cara yang lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Oke, kita lanjut pada contoh kedua. Ya. Contoh kedua ini adalah soalnya seperti ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 tambah akar 5 dan 2 kurang akar 5. Nah, kita jawab. Di sini untuk contoh soal nomor 2 ini, karena saya sudah menetapkan tadi bahwa cara 2 yang lebih efektif dan efisien, maka saya gunakan cara 2 untuk menyelesaikan contoh yang kedua ini. Diketahui akar-akarnya X1 sama dengan 2 tambah akar 5 dan X2 sama dengan 2 kurang akar 5. Nah, hasil jumlah akar-akarnya ini sama dengan 2 tambah akar 5, yang ini, yang pertama X1 ditambah jumlah 2 kurang akar 5 sama dengan 4 di sini. Dari mana 4? 2 tambah 2 sama dengan 4. Positif akar 5 kurang akar 5 hasilnya 0. Jadi 4 tambah 0 hasilnya tetap 4. Sekarang kita ke hasil kali dari akar-akarnya. Sama dengan, ini sudah seperti contoh soal yang pertama tadi, kalinya ya dari sini ke sini, situ sini ke sini, atau di video sebelumnya juga saya sudah pernah jelaskan seperti ini. Jika dua sukunya sama seperti ini, yang membedakan adalah tandanya di sini positif dan negatif, maka yang dikuadratkan ya cukup ujung-ujungnya saja. Ya, yang dikuadratkan cukup ujung-ujungnya saja. Kenapa? Karena untuk yang tengah nanti itu akan saling menghabiskan atau akan menjadi 0. Jadi 2 pangkat 2
tambah ini positif kali min, jadi min ya, min akar 5 kuadrat atau akar 5 kali akar 5. Ini adalah 4 kurang 5 sama dengan min 1. Jadi 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2, min 5 itu dari mana? Positif akar 5 kali min akar 5, jadi min 5. 4 kurang 5 sama dengan min 1. Nah, untuk persamaan kuadratnya, kita bisa menyusunnya seperti ini. Sesuai rumusnya tadi, x kuadrat kurang hjx tambah hk sama dengan 0. Jadi x kuadrat kurang 4x tambah min 1 sama dengan 0. Sederhananya, bentuk akhirnya seperti ini. X kuadrat kurang 4x kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini cara contoh yang kedua dengan diselesaikan dengan menggunakan rumus umum atau cara kedua dari contoh yang pertama tadi. Sekarang kita lihat untuk contoh yang ketiga. Nah, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per x1 dan 1 per x2 adalah titik-titik. Nah, ini adalah kegiatan yang kedua yang harus kita lakukan. Ini menyusun persamaan kuadrat baru yang mana akar-akarnya ini memiliki hubungan dengan persamaan kuadrat lain. Persamaan kuadrat baru itu yang mana? Ini yang ditanyakan. Yang akar-akarnya memiliki hubungan, yaitu x1, x2 ini memiliki hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui, yaitu x1 dan x2 tadi. Kita lihat jawabannya seperti apa. Persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Yang pertama, maka jumlah akar-akarnya adalah x1. Belum ya. Kita lihat dulu nilai A-nya berapa. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Nah, kita lihat dulu jumlah dari akar-akarnya x1 tambah x2 sama dengan min B per A sama dengan min 2 per 1 sama dengan min 2. Nah, hasil kalinya x1 kali x2 sama dengan C per A. C-nya min 3 dari sini per 1. 1 sama dengan min 3. Nah, sekarang kita lihat untuk ini, kita tentukan, karena kita akan gunakan cara kedua, maka kita akan menentukan persamaan kuadrat baru ini dengan penjumlahan dulu, jumlah dari akar-akarnya. Persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 1 per x1 dan 1 per x2. Kita gunakan cara yang kedua tadi ya, menggunakan rumus umum. Hasil jumlahnya berarti 1 per x1 tambah 1 per x2. Nah, karena bentuknya seperti ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya beda, maka kita kali silang dulu. X1 kali 1, x1 tambah x2 kali 1, berarti x2 per x1 kali x2 ini, x1 kali x2. Nah, x1 tambah x2 tadi diambil dari mana nanti hasilnya? Dari yang persamaan kuadrat yang diketahui. Mana ini? x1 tambah x2 sama dengan min 2, sedangkan x1 kali x2 ini kita ambilkan dari nilai ini, min 3. Sama dengan min 2 per min 3, sama dengan 2 per 3. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Nah, sekarang hasil kalinya. 1 per x1 kali 1 per x2 sama dengan 1 per x1 kali x2. x1 kali x2 nya berapa ini? Min 3. Sama dengan 1 per min 3 sama dengan min 1 per 3. Nah, sekarang kita susun persamaan kuadrat barunya. Nah, x kuadrat kurang hasil jumlah x tambah hasil kali sama dengan 0. X kuadrat kurang 2 per 3x tambah min 1/3 sama dengan 0. Ini positif ketemu negatif lagi, berarti sini x kuadrat kurang 2 per 3x kurang
1/3 sama dengan 0. Nah, jawabannya sudah selesai seperti ini. Nah, jika di soalnya berbentuk pilihan ganda dan permintaannya tidak ada koefisien yang berbentuk pecahan, maka ini saya coba selesaikan seperti ini. Dikalikan 3, ya, supaya menghilangkan ini. Yang pecahan ini, menyebut 3 ini. Jadi, hasil akhirnya adalah X kuadrat dikali 3, hasilnya 3X kuadrat, min 2/3 kali 3, hasilnya 2. X min 1/3 dikali 3, hasilnya min 1 sama dengan 0. Nah, inilah jawaban untuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1/x1 dan 1/x2, di mana x1 dan x2 ini atau akar-akar dari persamaan kuadrat baru ini masih ada hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya yang ini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 tambah 2 dan x2 tambah 2 adalah, kita jawab. Persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Maka nilai A-nya adalah 1, B-nya min 5, C-nya 6. Kita selesaikan seperti contoh yang keempat tadi. Nah, untuk ini, yang persamaan kuadrat ini, x1 tambah x2 sama dengan min B per A. Sama dengan min 5/1. Hasilnya positif 5. Nah, x1 kali x2 sama dengan C per A, sama dengan min 6. 6, bukan tidak ada min ya, 6/1, hasilnya 6. Nah, sekarang persamaan kuadrat baru ini yang akar-akarnya x1 tambah 2 dan x2 tambah 2. Persamaan kuadrat baru dengan akar-akar x1 tambah 2 dan x2 tambah 2, kita akan gunakan cara yang kedua atau rumus umum, maka kita harus mencari juga jumlahnya, hasil jumlahnya. Sama dengan x1 tambah 2 tambah x2 tambah 2. 2 dengan tambah 2 ini bisa langsung dijumlahkan jadi 4. x1 tambah x2 ini. Nah, nilai yang ini x1 tambah x2 kita ambilkan dari sini yang pertama ini. Ya. Sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9 ya. X1 tambah X2 5 tambah 4 sama dengan 9. Sekarang hasil kalinya. Hasil kali sama dengan X1 tambah 2 X2 kali X2 tambah 2 sama dengan, dilakukan lagi seperti contoh yang pertama tadi. 1 kali X2, X1 kali 2, 2 kali X2, 2 kali 2. X1 kali X2, 2 X1 tambah 2 X2 tambah 4 sama dengan X1 kali X2. Ini karena sama-sama mengandung 2 di sini, 2 saya keluarkan di luar, 2 dalam kurung X1 tambah X2. Nah, jika ini saya substitusikan ke dalam 2 kali X1, 2 kali X2, bukan substitusi ya, distribusikan ke dalam, maka hasilnya akan seperti ini, kembali seperti yang di atas, tambah 4. X1, X2-nya diambil dari sini, 5, X1 kali X2-nya diambil dari sini, 6. Berarti 6 tambah 2 kali 5, ya, tambah 4 sama dengan 20 ya. 6 tambah 2 kali 5 itu 10 tambah 4, hasilnya 20. Oke, kita sudah dapat hasil jumlah dan hasil kalinya. Sekarang kita masukkan ke rumus untuk membentuk persamaan kuadrat baru, yaitu menyusun persamaan kuadratnya dengan rumus x kuadrat kurang hj x tambah hk sama dengan 0. X kuadrat kurang 9x, hasil jumlahnya tambah 20, diambil dari sini sama dengan 0. Nah, selesai. Mudah kan memahami untuk menyusun persamaan kuadrat maupun menyusun persamaan kuadrat baru.
Semoga bermanfaat. Di video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah fungsi kuadrat. Oke, langsung saja ke materi inti apa itu dari fungsi kuadrat. Karena di video sebelumnya ini sempat disinggung, yaitu dengan judul persamaan dan fungsi kuadrat. Di antara persamaan dan fungsi kuadrat ini ada sedikit kesamaan, ya. Namun agak berbeda sedikit, ya. Lihat kembali pengertian dari fungsi kuadrat berikut. Ya, pengertian fungsi kuadrat dalam X adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan a, b, c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Jadi hampir sama dengan persamaan kuadrat, bedanya adalah di sini dia dalam bentuk fx sama dengan. Atau juga fx ini biasa dituliskan, yang bentuk umumnya ini dituliskan seperti ini. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi fx itu sama dengan y. Nah, mengenai syaratnya, ini a tidak boleh sama dengan 0 ya. A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika a sama dengan 0, ya, maka ini akan berbentuk persamaan linear linear 2 variabel. Contoh, ya. Fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 5, ini fungsi kuadrat ya, termasuk fungsi kuadrat. Fx sama dengan 4x kuadrat, ini juga fungsi kuadrat ya. Walaupun nilai b dan c-nya 0 ya. Asalkan a jangan sama dengan 0 ya. Yang c, fx sama dengan 4x kurang 8 ini bukan fungsi kuadrat karena a-nya sama dengan 0. Ya. Yang akan kita lakukan di pembelajaran fungsi kuadrat ini adalah yang pertama kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian dari grafik fungsi kuadrat itu, kegiatan kedua, jika diketahui grafik fungsi kuadratnya, kita bisa menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Oke, kita mulai yang pertama, grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Jadi syaratnya Y-nya sama dengan 0. Ya. Nanti di sini Y-nya harus sama dengan 0 untuk mendapatkan titik potong dengan sumbu X. Ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu X adalah nanti X1, 0 dan X2, 0. Ini titik potongnya. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Jadi syaratnya X sama dengan 0. Y sama dengan A kali 0 pangkat 2 tambah B kali 0 tambah C. Jadi titik potong dengan sumbu Y itu adalah sama dengan C. Ya. Nanti titik koordinatnya adalah 0, C ya, 0, C. X-nya 0, ya, Y-nya C. Oke, yang ketiga, langkah ketiga adalah menentukan persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan min B per 2A. Ya. Jadi sumbu simetrisnya itu selalu di sumbu X, ya, memotong sumbu X dengan persamaan min B per 2A. Dan yang keempat, menentukan titik puncak atau koordinat titik balik. Puncak dari grafik fungsi kuadrat, karena ini nanti berbentuk parabola ya, lengkungan atau lintasan. Ya, baik itu yang menghadap ke atas atau puncaknya di atas maupun yang yang bawah ya, nanti berbentuk terbuka ke atas atau grafiknya itu puncaknya ada di bawah. Bisa dikatakan lembahnya ya. Titik paling bawahnya. Oke, dengan rumus min B per 2A, min D per 4A. Ya. Untuk memudahkan rumus ini, kita beri istilah ini. Mimin berduaan di perempatan. Jadi, mimin ya min
berduaan ini B per 2 di perempatan D per 4A. Jadi mimin berduaan di perempatan. Nah, yang kelima, menentukan titik bantu ini bila perlu. Jika tidak ya cukup 4 langkah tadi saja. Nah, langsung kita ke contoh soal bagaimana mengaplikasikan dari langkah-langkah membuat grafik tersebut. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min 2x kuadrat kurang 4x tambah 6. Kita jawab, Y sama dengan min 2x kuadrat kurang 4x tambah 6. Langkah pertama tadi adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya, Y-nya yang ini harus sama dengan 0. Ya. Y sama dengan 0, ini syaratnya. Sehingga min 2x kuadrat kurang 4x tambah 6 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan ini masih ribet. Jadi, agak repot ini karena di sini nilainya belum 1. Nah, caranya kita mengakalinya dengan semua ini suku-sukunya dibagi dengan min 2. Jadi hasilnya adalah x kuadrat tambah 2x. Min 2 bagi min 2, 1. Min 4 bagi min 2, 2 ya. Positif 6 bagi min 2, min 3. 0 bagi min 2, 0. Kemudian baru difaktorkan ya. Perkalian berapa yang menghasilkan min 3? Itu 3 dan min 1. 3 kali min 1. Dan jika dijumlahkan hasilnya 2. 3 tambah min 1 ya, atau 3 kurang 1 hasilnya 2. Jadi X tambah 3, X kurang 1 sama dengan 0. Ini ingat kembali dari persamaan kuadrat, cara memfaktorkan. Jadi X tambah 3 yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3. Atau X kurang 1-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Nah, sehingga titik potongnya adalah min 3,0 dan 1,0. Oke, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X-nya harus sama dengan 0. Nah, Y sama dengan min 2x kuadrat kurang 4x tambah 6. Maka Y sama dengan min 2 kali 0 pangkat 2 kurang 4 kali 0 tambah 6 sama dengan 6. Sehingga titik potongnya adalah X-nya 0, 0, min, bukan min 6 ya, 0,6. Ini saya ganti dengan 6 ya. Ya. Sehingga titik potongnya 0,6. Yang C, persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya tadi adalah X sama dengan min B per 2A. X-nya berarti min kali min 4, karena B-nya itu min 4 per 2 kali min 2. Min 2 sama dengan min 1 ya. Min 1. Ini jadi positif 4, 4 bagi min 4. Sudah min 1. Yang keempat, koordinat titik balik. Rumusnya tadi adalah min berduaan di perempatannya. Min B per 2A, min D per 4A. Namun yang ini, ya, min B per 2A kita sudah hitung. Ya, ini, hasilnya ini. Sehingga di sini, ya, ini min B per 2A ini mewakili X. Ya. Min B per 2A ini mewakili X. Min D per 4A ini mewakili Y. Sehingga X-nya sama dengan min 1. Tinggal kita mencari ini nilai Y-nya. Y sama dengan ya min, nah, ingat determinan rumusnya B kuadrat, diskriminan ya, diskriminan rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Min 4 pangkat 2 kurang 4 kali min 2 kali 6. ABC-nya itu diambil dari sini. Ini A, min 2-nya A, B-nya min 4, C-nya 6. Jadi min 4 pangkat 2 kurang 4 kali min 2 kali 6 per 4 kali min 2 4A. Sama dengan min. Ya, min yang ini. Nah, ini sendiri adalah 16. Min ketemu min jadi positif 48. Hasilnya adalah 16 tambah 48, 64 kali min 64 per ini min 8. Jadi hasilnya adalah min 64 bagi min 8 sama dengan 8.
Sehingga koordinat titik baliknya atau titik puncaknya nanti adalah min 1,8. Keempat langkah saya pikir sudah cukup. Langsung saja kita menggambar grafiknya. Kita buat grafiknya seperti ini. Ya. Sumbu X, sumbu Y, titik pangkal, titik pangkal, ini titik 0 ya. Tadi titik potong dengan sumbu X adalah min 3,0 ya. Tapi di sini min 3,0 sampai kemudian 1,0 ini, nah itu titik potong dengan sumbu X. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, saya masukkan semua yang dihitung tadi di sini 0,6 ya, 0,6. Kemudian sumbu simetrinya itu min 1 tadi, berarti di garis ini nanti ya. Ini sumbu simetrinya min 1. Kemudian koordinat titik baliknya, langkah keempatnya itu adalah min 1,8 ya, min 1,8 di sini. Nah, ini titiknya min 1,8 koordinat titik baliknya. Sehingga kita buat grafiknya, nanti kita menghubungkan titik-titik ini ya, menghubungkan titik-titik ini. Jangan dihubungkan sembarang seperti ini aja, tapi puncaknya ke sini, dari puncak ini akan balik turun ke bawah ya, melewati titik 0,6 dan memotong di sini lagi 1,0 ya. Sehingga grafiknya saya buatnya seperti ini ya, dari 0, dari min 3 ke min 1,8 ke 6 dan 1. Inilah grafik fungsi kuadrat yang min 2x kuadrat kurang 4x tambah 6. Oke, jelas ya, nanti belajar lagi untuk latihannya. Nah, berikutnya adalah karakteristik fungsi kuadrat. Kenapa perlu dibahas tentang karakteristik fungsi kuadrat? Dengan mengetahui karakteristik fungsi kuadrat ini, cara menentukan persamaan fungsi kuadrat dan melihat gambar dari fungsi kuadrat itu tidak pakai hitungan lagi ya. Kita tidak pakai menghitung lagi, hanya melihat karakteristik fungsi kuadrat. Oke, saya uraikan satu persatu di sini berdasarkan nilai A, B, C dan nilai diskriminannya. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dapat diilustrasikan sebagai bentuk lintasan lengkung atau parabola yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Kita mulai dari, jika kita melihat dari nilai A-nya terlebih dahulu ya. Jika A lebih dari 0, berarti positif ya, A lebih dari 0. A-nya positif, maka parabolanya menghadap ke atas. Nanti jika A-nya di sini positif, berarti nanti parabolanya menghadap ke atas. Jika A kurang dari 0, maka parabolanya menghadap ke bawah. Seperti contoh yang tadi ya. Karena A-nya tadi kan min 2, jadi grafiknya itu menghadap ke bawah ya, atau terbuka ke bawah. Bagaimana menghadap ke atas itu yang seperti ini ya? Ini menghadap ke atas. Misalnya ini terbalik ya. Ya, begini. Ya, yang menghadap ke atas itu seperti ini. Ini menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Ini jika A-nya tadi positif. Jika A-nya negatif, maka parabolanya itu berbentuk seperti ini, menghadap ke bawah, seperti contoh yang tadi ya. Oke, cukup kita lihat nilai A-nya. Ya, nilai A-nya itu hanya untuk menentukan kemana arah atau menghadapnya ini parabolanya. Sekarang kita lihat nilai B-nya ya. Jika tanda B sama dengan A, ya. Misalnya A-nya positif, B-nya positif, ya maka sumbu simetri berada di sebelah kiri sumbu Y. Tandanya sama. Misalnya A-nya negatif, B-nya negatif, maka nanti sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, yang kedua, jika tanda B
tidak sama dengan A, maka sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu Y. Tadi di soal yang pertama tadi, di contoh yang tadi, ini kan tandanya sama-sama min tadi ya. Antara A dan B itu sama-sama min, yaitu min 2 dan min 4. Maka sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Ya. Nah, sekarang jika tanda B-nya berbeda atau tidak sama dengan A, maka sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi, nanti di sebelah kanan sumbu Y. Nah, yang ketiga, jika B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Ya. Jika B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Itu berdasarkan nilai B. Sekarang kita lihat berdasarkan nilai C-nya. Jika C lebih dari 0, maka parabola memotong sumbu Y positif. Ya. Memotong sumbu Y di sumbu Y positif. Nah, sama dengan halnya dengan contoh yang tadi. Tadi kan contohnya nilai C-nya adalah 6. Nah, sehingga parabolanya memotong sumbu Y-nya positif, yaitu positif 6. Jika C-nya kurang dari 0, maka parabola memotong sumbu Y negatif. Ya. C kurang dari 0. C kurang dari 0 berarti negatif, maka parabola memotong sumbu Y negatif. Jika C sama dengan 0, maka parabola melalui titik pusat koordinat. Nah, satu lagi ini berdasarkan nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC. Jadi B kuadrat dikurang dengan 4 kali A kali C. Jika D-nya lebih dari 0, maka parabolanya memotong sumbu X di 2 titik. Jika D-nya sama dengan 0, maka parabolanya memotong sumbu X di 1 titik. Jika D kurang dari 0, maka parabolanya tidak memotong sumbu X. Ya. Berarti nanti parabolanya berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti ini titik puncaknya di sumbu X. Oke, jadi hanya mengetahui karakteristik dari fungsi kuadrat ini, kita menyelesaikan soal-soal fungsi kuadrat, khususnya menentukan grafik dan menentukan persamaannya itu tidak menggunakan hitungan atau rumus lagi. Nah, kita lihat contoh soal pengaplikasiannya bagaimana. Seperti ini ya. Contoh soal pertama. Persamaan parabola dari grafik pada gambar di samping ini adalah, ini soal ujian nasional tahun 2002, paket 8. Ada 5 pilihan. Nah, hanya dengan mengetahui karakteristik fungsi kuadrat, soal ini kita bisa selesaikan. Ya. Kita bisa selesaikan tanpa menggunakan rumus. Oke, kita mulai satu persatu. Kita lihat nilai. Ini grafiknya atau parabolanya terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, maka ini A-nya lebih dari 0, berarti A-nya positif. Kita lihat. Nah, semua pilihannya nilai A-nya positif. Oke, kita ke yang kedua. Sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu Y. Sekarang kita lihat nilai B-nya. Sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu Y, maka tanda B tidak sama dengan A. Jadi tanda B-nya negatif. Kenapa negatif? Karena tanda A-nya tadi positif. Nah, sekarang kita cari yang mana yang negatif. A tidak termasuk, ya. B termasuk, C termasuk, D tidak termasuk, E tidak termasuk. Jadi tinggal 2 pilihan saja antara B dan C. Ya, antara B dan C. Nah, kita lanjut, ya, mempersempit lagi pilihannya. Parabola melalui titik pusat koordinat. Nah, lihat, parabolanya melalui titik pusat koordinat. Berarti C-nya sama dengan 0. Yang mana C-nya sama dengan 0? Oh, dua-duanya. Nih, ya. Dua-duanya C-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat penentunya di sini ya. Parabola memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda, berarti D-nya lebih dari sama dengan 0. Kita lihat ya. D-nya lebih dari sama dengan 0.
Maka kita coba ini, B kuadrat ya, 4 ya. 4 kurang 4 kali 1/2 ya. Kali 1/2 kali C. C-nya 0 ya. Berarti min 2 ini positif juga ya. Positif juga. Nah, kemudian yang ini 16 ya, kurang 4 kali 1 itu 2 kali 0 ya. Ini tetap juga 16. Nah, yang mana yang benar kita lihat di sini. Ini kita faktorkan ya, kita faktorkan. Faktor dari x kuadrat kurang 4x itu adalah x-nya 0 dan satunya x-nya sama dengan 4. Berarti yang benar itu adalah motong sumbu x itu adalah soal B, jawaban B. Ya, jawaban B. Kalau ini, nah ini tidak, ini tidak. Karena satunya adalah berapa ini ya? 1/2x ya. Ya. Dua jawaban ini yang benar ini. Kalau soal ujian ini dua jawaban ini benar ya. Karena ini kalau jika dikali 2 maka akan sama, pilihannya sama. Pilihannya sama. Jadi jawabannya adalah B dan C. Jawabannya adalah B dan C. Oh, mungkin penentunya di sini. Di sini ya. Min 1, berapa di sini? 2,5. Ya. Jawabannya adalah B ya. Saya pilih lebih berat ke atau condong ke B. Namun dua-duanya B dan C.